Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang rekan-rekan, selamat menyaksikan. Sebelumnya kami dari kelompok 2B pada praktikum bioinformatika dari Departemen Biologi FMIPA Universitas Andalas. Nah, pada video kali ini kami akan membahas materi terkait dengan penggunaan website KEGG atau Kyoto Encyclopedia of Gens and Genomes. Nah, sebelum kita mulai videonya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Ega Irfansyah dengan NIM 2210422024 dan rekan saya. Saya Jamila Nafa dengan BP 2110422018. Saya Hanifah Putri dengan NIM 2210422010. Saya Fadila Mirasafa dengan NIM 2210423002. Saya Sabrina Firsti Hidayani dengan NIM 2210423020. Saya Dina Nabila Putri dengan NIM 2210423028. Saya Melarsyani Pasisa dengan NIM 2210423040. Nah, berikut perkenalan dari anggota kelompok 2B pada praktikum bioinformatika. Nah, langsung saja kita mulai. Pada video kali ini kami akan membahas materi terkait dengan KEGG yang dimana rekan-rekan bisa menggunakan browser ataupun Chrome dan ketikkan kata kunci KEGG pada kolom search-nya. Dan berikut adalah tampilan awal setelah rekan-rekan melakukan search pada KEGG, yang dimana untuk dapat mengakses website dari KEGG ini sendiri, rekan-rekan dapat klik pada bagian paling atas dari hasil pencarian. Dan berikut adalah tampilan awal dari website KEGG atau Kyoto Encyclopedia of Gens and Genomes, yang dimana rekan-rekan bisa mencari interaksi-interaksi dari genom untuk kehidupan dan juga untuk lingkungan. Nah, pada video kali ini kami dari kelompok 2B akan menggunakan salah satu fitur yakni KEGG Pathway, di mana rekan-rekan bisa scroll ke bawah dan klik pada bagian KEGG Pathway, dan berikut adalah tampilan awal dari KEGG Pathway. Nah, untuk pada video kali ini kami akan klik pada bagian metabolisme dan berikut adalah tampilannya. Ada beberapa bagian menu dan pada video kali ini kami akan membahas materi terkait dengan metabolisme dari asam amino atau amino acid metabolisme, terkhusus pada histidin metabolisme. Nah, rekan-rekan bisa scroll ke bagian bawah hingga menemukan menu amino acid metabolisme dan klik pada bagian histidin metabolisme. Nah, berikut adalah hasil dari atau tampilan dari metabolisme histidin atau histidin metabolisme yang lengkap beserta dengan pathway dan juga networknya. Nah, untuk pembahasan yang lebih detail terkait dengan pathway dan juga network dari histidin metabolisme, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, terima kasih kepada rekan saya sebelumnya. Pertama-tama kita akan melihat pada bagian sebelah kiri terdapat itu komponen apa saja yang berperan di network. Ada histidine metabolism, ada histidine degradation 1, histidine degradation 2, dan juga histamin biosintesis. Setelah itu, kita juga dapat melihat di bagian atasnya ada pathway modul. Itu ada histidine biosintesis dan juga histidine degradation. Lalu sebagai contoh, kita akan melihat dua jenis enzim. Yang pertama, kita boleh klik salah satu, misalnya yang 24217. Setelah melakukan klik, kita akan dibawa ke halaman baru. Jadi kira-kira tampilannya seperti ini.
Lalu kita lihat pada bagian atas, yaitu pada bagian atas fosforibosil ATP atau pirofosfohidrolase, ada EC-nya 36131. Setelah itu juga ada pada bagian bawahnya itu ada pride. Kita bisa scroll ke bawahnya, ada KEG ortologi, di bawahnya ada metabolism, amino acid metabolism, dan lain-lain. Lalu di situ juga terdapat beberapa artikel yang tersedia pada enzim tersebut. Pada bagian bawahnya kita bisa scroll hingga menemukan reference author, title, dan juga jurnal. Terdapat berbagai informasi yang bisa kita dapatkan sebagai pendukung. Lalu kita bisa scroll lagi untuk melihat apa saja gen yang berperan untuk membentuk enzim tersebut. Ini adalah beberapanya, yaitu ada PDAM, ada SPIS, ada ATH, ALY, CRB, CSAT, EWS, BRP, BNA, BOE, dan lain-lain. Jadi ada banyak sekali gen yang berperan dalam enzim tersebut. Selanjutnya adalah reaction. Kita bisa scroll hingga menemukan bagian reaction. Pada bagian ini ada reaction class-nya, lalu ada juga di kode. Lalu setelah itu kita juga bisa melihat produk dari enzim tersebut. Untuk produk bisa kita scroll dan kita temukan. Nah, ini ada reaction-nya, lalu juga ada produk, ada substrak. Bagian substraknya itu 5-fosfobeta ribosi ATP, dan juga H2O. Untuk produknya adalah 5-fosfobeta deribosi AMP, lalu juga ada di fosfat. Selanjutnya kita bisa kembali ke halaman selanjutnya, ke halaman sebelumnya untuk melihat contoh lainnya. Lalu misalkan kita juga bisa klik enzim-enzim yang lain, misalnya pada 35419, kita klik saja. Di bagian ini langsung akan ada penjelasan mengenai yang pertama, yaitu namanya fosforibosil AMP siklohidrolase, lalu juga ada kodenya yaitu 35419. Setelah itu bisa kita scroll untuk melihat beberapa artikel yang berkaitan dengan enzim tersebut. Pada bagian ini terdapat author, title, dan juga jurnal sequence-nya. Setelah itu kita bisa scroll kembali untuk melihat bagian right. Pada bagian right, di sini juga dijelaskan mengenai metabolisme, ada amino acid, dan juga lain-lain terkait right dari enzim tersebut. Jadi ada banyak sekali, rekan-rekan bisa membuka dan membaca semua yang tertera pada bagian right. Setelah itu kita juga bisa melihat gen apa yang berperan pada pembentukan enzim tersebut.
Ini adalah daftar enzim yang berperan. Jadi ada banyak sekali enzim yang berperan, ada banyak sekali gen yang berperan pada enzim tersebut. Lalu juga ada, kita scroll untuk melihat reaction. Pada bagian reaction yaitu juga tertera pada bagian tabel. Lalu di bagian bawah terdapat substrak, itu fosfobeta deribosi, AMP dan H2O. Lalu ada di bagian bawah substrak yaitu produk. Sama penjelasannya yaitu ada 5 fosfobeta deribosi dan 5 fosfobeta deribosi lamino, metilidenimino, imidazole 4 karbonil. Yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan ke rekan saya berikutnya. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang salah satu compound. Jadi di sini kan banyak sekali compound-compound yang tertera pada layar, tapi kali ini saya akan menjelaskan satu dari 2 compound yang diminta. Jadi yang compound pertama yaitu fosforibosil ATP. Jadi dari compound fosforibosil ATP ini ada seperti ini tampilannya. Compoundnya itu C02739. Kemudian di sini yang diarahkan oleh kursor ada nama dari enzim-enzimnya, ada 1,5-fosfoderibosil ATP, ada N15-fosforibosil deribosil ATP, ada fosforibosil ATP saja, ada 1,5-fosforibosil ATP, 1,5-fosfobeta deribosil ATP. Kemudian selanjutnya ada formula. Di sini tertera formula dari compound tersebut. Di sini C15H25N5 02OP4. Kemudian di bawahnya ada eksak massa 719 titik OO43. Kemudian di sini tertera strukturnya. Di sini ada rangkaian dari struktur pada compound tadi. Selanjutnya ada reaction. Reactionnya itu R01071, R04035. Kemudian di sini ada pathway-nya. Jadi ada tertera 4 pathway. Di sini yang pertama ada histidine metabolism, ada MAP 0100 metabolic pathway, ada MAP 01110 biosynthesis of secondary metabolites, dan biosynthesis of amino acid. Selanjutnya tertera juga enzim yang terbentuk dari chemical compound tadi, yaitu terdapat 2 enzim. Yang pertama ada 217. Di sini tertera namanya yaitu ATP fosforibosil transferase. Kemudian yang ini yang 36131, enzim kedua, namanya yaitu fosforibosil ATP difosfatase dan lain-lainnya. Baiklah, sekian dari saya. Kembalikan ke rekan saya. Baik, terima kasih kepada rekan saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang compound histamin. Yang pertama yaitu kita dapat melihat compoundnya yaitu C00388 dengan namanya yaitu histamin, 1H imidazol, 4 etamin, 2,4 imidazol etilamin. Selanjutnya kita juga dapat melihat formulanya yaitu C5H9N3, dan kita juga dapat melihat eksak massa yaitu 111.0796, dan selanjutnya juga dapat melihat struktur dari compound histamin tersebut seperti yang ditandai pada layar
ini. Dan kita juga dapat melihat reaction di mana ada R01167, R0. Dan di sini juga kita dapat melihat reaction yang lainnya seperti R02150. Dan ini dia penjelasan tentang reaction tersebut. Selanjutnya juga ada R02152. Dan kita juga dapat melihat penjelasan tentang reactionnya. Selanjutnya ada R02155. Dan ini merupakan penjelasannya. Dan yang terakhir ada R07643. Dan ini merupakan penjelasannya. Selanjutnya kita juga dapat melihat pathway, yang mana ada beberapa pathway. Yang pertama ada MAP 00340 atau histidine metabolism. Yang kedua ada MAP 01065 atau biosynthesis of alkaloids derived from histidine and purine. Yang ketiga ada MAP 01100 atau metabolic pathway. Yang keempat ada MAP 04080 atau neuroaktif ligand reseptor interaction. Yang kelima ada MAP 04664 atau FC epsilon RE signaling pathway. Yang selanjutnya ada MAP 04721 atau synaptic vesicle cycle. Yang selanjutnya ada MAP 04750 ada inflammatory mediator regulation of TRP channel. Selanjutnya ada MAP 04971 atau gastric acid secretion. Selanjutnya ada MAP 04974 atau protein digestion dan absorption. Yang selanjutnya ada MAP 05310 atau asma. Dan yang terakhir ada MAP 07227 atau histamin H2 atau H3 reseptor agonis atau antagonis. Dan kita juga dapat melihat enzim-enzim yang terbentuk dari compound histamin tersebut. Yang pertama ada enzim 1.4.3.22, yang mana kita juga dapat melihat informasinya dan namanya yaitu diamin oksidase. Selanjutnya ada enzim 2.1.1.8. Yang namanya yaitu histamin and methyl transferase, dan juga dapat melihat informasinya pada bagian tersebut. Selanjutnya ada bright, dan kita juga dapat mengakses data-data informasi lainnya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada rekan saya. Nah, kesimpulan yang dapat kita tarik berdasarkan pembahasan dari histidine metabolisme yang telah dibahas oleh teman saya. Yang pertama itu adalah dari histidine metabolisme ini itu memiliki beberapa pathway, di mana ada amino acid metabolisme yang dimulai dari histidine metabolisme, dan ada histidine biosintetik dan juga histidine degradation. Serta dengan network yang ada, itu histidine metabolisme itu terbagi menjadi beberapa lagi. Yang pertama itu adalah histidine degradation 1, histidine degradation 2, dan juga histamin biosintesis. Nah, seperti yang rekan-rekan lihat pada network yang tampil pada gambar berikut, proses metabolisme dari histidine itu cukup kompleks dan memiliki banyak urutan-urutan serta kombinasi-kombinasi dan melibatkan proses-proses kimiawi yang cukup kompleks, mulai dari PRP hingga histidinol, dan berlanjut ke bawah sesuai dengan urutan-urutan pathway yang rekan-rekan bisa lihat pada gambar ini. Cukup kompleks dan sangat menarik untuk dipelajari. Dan bagi rekan-rekan yang ingin melihat lebih jelas terkait dengan histidine metabolisme ini, rekan-rekan bisa coba belajar
dengan menggunakan website dari KEGG Pathway ini. Nah, untuk materi selanjutnya kami akan membahas penyakit atau disease yang terkait dengan ini. Itu akan disampaikan oleh rekan saya. Langkah-langkahnya itu yang pertama kita kembali ke website awal dari KIGG tadi. Lalu kita klik bagian pathway-nya. Setelah itu di bagian pathway maps itu ada em, kita klik di bagian nomor 6 yaitu human disease. Nah, dapat dilihat pada halaman ada beberapa poin-poin dari human disease ini. Di antaranya itu adalah di bagian 6.1 ada cancer overview, 6.2 cancer specific types, 6.3 infectious disease viral, em, lalu di 6.4 infectious disease bakterial dan sebagainya. Untuk mencari bagian disease yaitu thyroid cancer itu dapat ditemukan di bagian 6.2 cancer yaitu bagian types yang di nomor 05216N. Lalu diklik bagian thyroid cancernya. Untuk melihat berapa jumlah network yang terjadi pada thyroid cancer ini, kita dapat melihat di bagian sebelah kiri dari halaman, yang di mana dapat dilihat eh, network yang terdapat di thyroid cancer itu berjumlah 10 network. Dan juga untuk yang selanjutnya itu berapa gen yang berperan dalam disease tersebut. Dapat dilihat di bagian pathway atau peta dari thyroid cancer ini. Gen yang berperan dalam disease tersebut diantaranya itu ada gen TRK, lalu ada gen RAS, setelah itu ada gen MEK, dan juga ada gen ERK. Untuk materi selanjutnya dikembalikan kepada rekan saya. Baik, untuk selanjutnya setelah tadi kita mengetahui terkait dari beberapa gen yang terlibat dalam thyroid cancer, kita juga dapat mengetahui terkait apa saja onkogen dan tumor suppressor yang berperan dalam human disease, terutama dalam penyakit thyroid cancer ini. Di sini kita dapat lihat pada pathway-nya. Di sini udah dijelaskan dalam sebuah tabel yang dikotakan. Di sini ada terkait genetic alteration-nya, yang mana onkogen dari penyakit thyroid cancer ini ada gen RET atau PTC1, lalu ada RET-PTC3, lalu ada gen TRK, TRKT1, T2 TPR garis miring NTRK1, lalu ada TRK T3 atau TFG A garis miring NTRK1, lalu ada BRAF, gen RAS, gen PPFP, dan di sini tumor suppressor atau penekan tumornya itu ada gen P53. Nah, di sini untuk onkogen dan juga tumor suppressornya itu udah ditandai dengan bagian yang berbeda. Contohnya di sini adalah gen TRK yang mana merupakan onkogen dari penyakit thyroid cancer ini. Lalu juga gen BRAF ditandai dengan warna merah yang onkogennya. Lalu kalau untuk tumor suppressornya itu adalah gen P53. Lalu di sini kita akan klik salah satu onkogennya yaitu gen TRK. Kita klik pada bagian yang ditandai. Lalu di sini akan muncul beberapa informasi terkait gen tersebut yang mana simbolnya itu ada TFG dan lain sebagainya. Lalu di sini eh, nama KO-nya berdasarkan reference sequence itu adalah trafficking from ER to Golgi regulator, yaitu protein TFG. Kemudian terdapat pada organisme Homo sapiens atau human. Lalu di sini
Dia berperan dalam pathway di cancer, terutama di sini adalah thyroid cancer. Lalu di sini penyakit yang terkait adalah thyroid cancer, lalu ada hereditary specific paraplegia atau penyakit keturunan. Lalu di sini ada bright terkait dari gen tersebut, yang mana dia merupakan penyakit pada manusia, termasuk bagian cancer, dan berperan dalam pathway di cancer, yaitu gen TFG tadi, terutama di thyroid cancer. Lalu untuk strukturnya dapat dilihat lebih lanjut dengan PDB. Kemudian di sini juga dapat informasi mengenai asam amino sequence-nya seperti yang tertera. Begitu juga dengan anti-seq atau nukleotida dari sequence-nya seperti yang tertera. Lalu di sini ada drug targetnya, yaitu ada beberapa seperti entrectinib, lalu ada larotrectinib, paltimatresinib, dan lain sebagainya. Berikut bright terkaitnya juga dan informasi yang sama. Itu untuk onkogen, lalu untuk tumor supresornya yaitu P53 kita klik juga. Kita akan menemukan informasi yang sama, yang mana nama CO-nya itu adalah tumor protein P53, terdapat pada organisme Homo sapiens juga, dengan pathway yang tertera, yang mana salah satunya itu adalah thyroid cancer. Lalu di sini juga networknya tertera. Nah, di sini beberapa penyakit yang melibatkan P53 sebagai tumor suppressor, dan sudah jelas salah satunya itu adalah thyroid cancer seperti pada contoh yang sedang kita searching berikut. Kemudian untuk drug targetnya di sini adalah sodium dengan kode tertera. Lalu di sini ada bright-nya. Seperti yang tertera, dia terlibat dalam informasi proses lingkungan atau environmental information processing, cellular process, dan lain sebagainya. Di sini dia juga berperan dalam eh, pathway di cancer. Salah satunya itu adalah di thyroid cancer. Seperti yang tertera. Lalu dapat di-scroll ke bawah lagi, nanti strukturnya dapat dilihat dengan PDB. Lalu di sini ada asam amino sequence-nya dengan panjang 393 asam amino dan NT-seq atau nukleotida sequence-nya 1182. Nah, mungkin cukup sekian terkait dari informasi mengenai eh, thyroid cancer, terutama onkogen dan juga tumor suppressor. Untuk penjelasan berikutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya itu pada website KGG ini kita juga dapat mengakses terkait perkembangan obat. Kita dapat men-scroll ke bawah atau mengklik pada drug development dan mencari jenis obat atau nama obat yang akan kita cari, yaitu lumifodin yang terdapat biasanya pada antiviral agents. Berikut kita bisa melihat berbagai macam gambar struktural gambar dari obat tersebut. Nah, berikut dari gambar lamivudinnya. Bisa kita klik. Lalu akan nampak entry number-nya dari lamivudin ini, juga beserta namanya, lamivudin, atau nama lainnya juga bisa disebut epivir. Formulanya bisa dilihat ada kode formulanya. Lalu di bawahnya juga terdapat eksak masanya. Lalu juga terdapat berat molekul,
dan juga terdapat struktur dari lamivudin ini. Yang bisa kita lihat rantai-rantainya. Lumifodin ini termasuk dalam kelas antiviral dan juga efisiensinya termasuk antiviral dan reverse transkriptase inhibitor. Target dari obat ini adalah HBV reverse transkriptase dan HIV-1 reverse transkriptase. Nah, baik, sekian. Itu adalah presentasi dari kelompok 2B pada penggunaan website Cake, mulai dari penggunaan pathway-nya hingga ke bagian drug-nya. Nah, sekian video yang dapat kami tampilkan. Semoga bermanfaat. Sebelumnya, terima kasih untuk rekan-rekan yang telah menyaksikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Kami dari kelompok 2B pamit undur diri. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.